Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Gradiana Enina Haq, NPM 2014071015 dari kelas A Teknik Pertanian Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini saya akan membuat materi pembelajaran mengenai sistem pelumasan sebagai nilai pengganti tugas dan juga ada materi motor bakar 2 tak bensin sebagai nilai pengganti kuis. Baiklah, langsung saja kita membahas materi yang pertama mengenai sistem pelumasan. Apa sih sistem pelumasan itu? Sistem pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan beberapa fungsi. Sistem ini bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen mesin sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Pelumasan juga dilakukan untuk memberi sekat pada lubang antara silinder dan torak. Sekat ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran tekanan dari ruang pembakar. Selain itu, pelumasan juga berfungsi untuk melumasi seluruh permukaan komponen mesin agar tidak bergesekan secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk meredam suara yang ditimbulkan dari komponen mesin yang bergerak, serta agar tidak terjadi keausan pada komponen mesin, sehingga mesin menjadi lebih awet dan kendaraan Anda menjadi nyaman untuk dikendarai. Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan secara langsung. Yang berikut, bagaimana cara kerja sistem pelumasan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga rumit. Sistem ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. Ketika itu, pompa oli memiliki pasukan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian, ketika mesin dihidupkan, poros engkol memulai kerja sistem pelumasan dengan memutar pompa oli. Proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumasan akan masuk pada pompa oli lewat inflate valve dan terjadi penekanan pelumasan oleh pompa di sisi lainnya. Yang berikut, kita akan belajar mengenai komponen sistem pelumasan. Komponen sistem pelumasan sendiri terdiri dari oil pump, oil strainer, oil pan, oil filter, oil pressure switch, dan yang terakhir ada dipstick. Sebelum kita membahas fungsi dari komponen-komponen tersebut, mari kita bahas dahulu mengenai fungsi oli pada mesin. Fungsi oli pada mesin sendiri sebagai pelumas atau melumasi, mendinginkan panas pada mesin, dan membersihkan kotoran seperti karbon pada mesin. Komponen pada sistem pelumasan yang pertama, oil pan atau karter oli, berfungsi untuk menampung oli sebelum dan setelah disirkulasi di dalam mesin. Yang kedua, oil strainer. Fungsinya adalah untuk menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar agar tidak terhisap oleh pompa oli dan merusak pompa oli. Yang berikut ada oil pump. Fungsi dari oil pump adalah untuk memompa oli dari karter dan menaikkan tekanan oli yang melumasi logam-logam yang bergesekan di mesin. Yang berikut ada dipstick atau petunjuk level oli. Fungsinya adalah untuk mengetahui banyaknya oli yang terdapat di dalam oil pan. Yang berikut ada oil pressure atau sensor tekanan oli. Fungsinya adalah untuk memberitahukan kita melalui indikator oli di dashboard. Jika tekanan oli di dalam mesin kurang, maka akan menyalakan lampu oli di dashboardnya. Yang berikut ada oil filter. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran halus agar tidak naik ke dalam mesin saat berputar. Nah, berikutnya ada
contoh kasus kerusakan dan cara mengatasinya. Beberapa kemungkinan penyebab dan cara mengatasi gangguan minyak pelumas atau mesin oli berkurang. Yang pertama ada sel oli mesin bocor. Kejadian ini ditandai dengan terjadinya rembesan minyak pelumas atau oli pada mesin. Cara mengatasi kerusakan ini yaitu dengan mengganti sel oli di bagian bocor atau gasket perpak pada kepala silinder. Yang berikut ada pelumas mesin atau oli tidak sesuai. Kejadian ini ditandai dengan suara mesin kasar setelah proses penggantian minyak pelumas atau oli dan perpindahan gigi keras. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti minyak pelumas atau oli yang sesuai dengan anjuran produk. Yang berikut, masalah atau gangguan yang sering terjadi juga pada sistem pelumas yaitu yang pertama, minyak pelumas kotor atau hitam pekat. Minyak pelumas oli mesin jarang diganti. Hal ini ditandai dengan terjadinya di mesin pelumasan oli mesin yang hitam dan pekat itu banyak mengandung endapan kotoran. Nah, cara mengatasi kejadian ini yaitu dengan mengganti minyak pelumas secara rutin dan berkala. Yang berikut ada kualitas minyak pelumas yang jelek. Keadaan ini ditandai dengan baru beberapa hari mengganti minyak pelumas oli mesin, namun warna oli sudah berubah hitam pekat. Nah, cara kita mengatasinya yaitu dengan mengganti minyak pelumas sesuai standar dan spesifikasi produk yang dianjurkan oleh pabrikan sepeda motor. Yang berikut, jika saringan oli tersumbat. Nah, saringan oli jika tersumbat, maka cara mengatasinya adalah dengan mengganti saringan oli. Yang kedua, ada katup pengatur tekanan oli rusak. Nah, cara kita mengatasinya adalah dengan membongkar katup pengatur tekanan oli dan ganti jika sudah rusak. Nah, tadi itu sekian materi mengenai sistem pelumasan. Materi yang berikut yaitu kita akan membahas mengenai motor bakar 2 tak bensin sebagai nilai pengganti kuis. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Nah, bagaimana sih cara kerja motor bakar 2 tak ini? Yang pertama, langkah hisap dan langkah kompresi. Saat piston bergerak, naik lubang saluran buang dan saluran bilas tertutup piston, dan terjadi penampatan gas bensin di ruang bakar. Saat piston berada di atas atau di titik mati atas, terjadi pembakaran karena uap bensin disambut percikan api busi. Saat piston berada di atas atau TMA, di bawahnya lubang saluran masuk terbuka. Gas bensin baru keluar dari karburator, kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Langkah yang kedua ada langkah pembakaran dan langkah buang. Saat piston turun dari TMA, lubang saluran buang hasil pembakaran terbuka diikuti lubang saluran bilas. Gas hasil pembakaran kemudian keluar didorong oleh embusan bensin dari saluran pembilas. Saat piston berada di bawah atau di titik mati bawah, maka uap bensin baru kemudian masuk dari saluran masuk. Selanjutnya, saat piston mulai bergerak naik lagi, maka mulai lagi langkah pertama pada siklus berikutnya. Nah, bagaimana sih prinsip kerja pada motor bakar 2 tak ini? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip kerjanya. Prinsip kerja motor bensin 2 tak adalah 1 kali putaran poros engkol akan menghasilkan langkah usaha. Nah, di sini adalah komponen mesin 2 tak. Itu ada lubang buang, ada saluran transfer, ada saluran isap, ada campuran udara, ada bensin dan oli 2 tak bercampur masuk ke poros engkol, dan ada bak engkol. Nah, di sini ada fungsi komponen masing-masing mesin 2 tak. Yang pertama ada blok mesin. Fungsi utama blok silinder ini yakni sebagai kawasan piston untuk naik turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini ibarat rongga silinder. Yang kedua ada head coiler. Kepala silinder mempunyai 2 fungsi, yakni sebagai epilog rongga silinder dan sebagai kawasan terjadinya pembakaran. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa
kepala silinder ialah komponen terjadinya pembakaran mesin. Yang berikut ada piston. Fungsi untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Yang keempat ada batang piston. Fungsinya yakni menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Yang berikut ada poros engkol. Fungsinya untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Yang berikut ada intake port. Fungsi dari intake port adalah kawasan untuk masuknya gabungan udara dan bensin menuju ruang engkol. Yang berikut ada exhaust port. Fungsi dari exhaust port adalah sebagai susukan pembuang dari gas sisa pembakaran. Yang berikut adalah transfer port. Fungsinya adalah sebagai kawasan mengalirnya gabungan udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Yang berikut ada busi. Fungsi dari busi yaitu sebagai pemercik api pada motor bakar bensin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kerusakan pada mesin 2 tak bensin. Apa aja sih contohnya? Yang pertama, kerusakan pada ring piston motor 2 tak. Biasanya ditandai dengan suara ngercik pada blok silinder. Bila sudah terbukti ring piston rusak, maka solusi yang tepat adalah overhaul. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat kesalahan kalimat ataupun kata, saya mohon maaf. Terima kasih.